Bastet, Dewi Kucing di mitologi Mesir. Bastet adalah cat goddess atau dewi kucing dalam mitologi Mesir. Dia digambarin bertubuh wanita dengan kepala kucing. Biasanya memang dewa dan dewi yang ada di mitologi Mesir tuh disimbolkan dengan kepala macam-macam binatang. Tapi ini itu bukan cuma simbol doang. Bastet ini memang dewinya para kucing. Meskipun dia bukan satu-satunya dewi kucing dalam mitologi, tapi Bastet bisa dibilang dewi kucing yang paling terkenal. Dia juga sering disinggung di dalam pop culture, dan dia masih dipuja sama segelintir orang sampai sekarang loh. Dan karena dia dipuja sama orang-orang, makanya kucing jadi dianggap sebagai binatang yang keramat dan suci di Mesir kuno. Kucing juga jadi hewan peliharaan yang berharga di banyak keluarga Mesir. Di rumah orang kaya, kucing bahkan pakai perhiasan emas dan dikasih makan makanan mewah. Bahkan kadang makan di meja pemiliknya. Pada saat Mesir dikuasai sama Yunani, Romawi, pemujaan terhadap dewa-dewi jadi pusat perhatian nasional Mesir. Bahkan sampai fanatik. Sampai di poin kalau misalnya kalian ngapa-ngapain kucing bakalan jadi penistaan terhadap Dewi Bastet. Waktu puncak popularitas Bastet, ada hukuman buat orang yang udah bunuh kucing. Meskipun bisa jadi bunuhnya secara nggak sengaja. Hukumannya adalah kematian. Wow. Ada cerita tentang pendatang Romawi yang bikin marah orang Mesir karena dia nggak sengaja bunuh kucing. Dan dia pun dihukum mati. Kasian sih. Ritual yang cukup umum di Mesir kuno, ketika kucing peliharaan mati, maka seluruh orang-orang yang serumah sama kucing itu harus cukur alis mereka sebagai tanda berkabung dan juga tanda hormat. Segitunya ya. Di kuburan Mesir juga sering ditemuin ukiran dan lukisan kucing yang punya mata yang bersinar. Ini tuh ngelambangin Bastet yang ngejagain orang-orang yang udah meninggal di dalam makam tersebut. Dia dipercaya akan ngelawan roh-roh jahat di kegelapan makam. Bastet disembah dan dihormati dalam berbagai cara sepanjang sejarah Mesir. Festival tahunan besar untuk menghormati Bastet diadakan di kota pusat kultusnya, Bubastis, yang melibatkan pesta pora dan mabuk-mabukan. Selama festival ini, para wanita akan dibebasin dari segala macam batasan. Menjelang akhir tahun, rakyat Mesir bakalan menghadapi yang namanya The Demonic Days atau hari-hari iblis. Dan patung-patung kecil dan perhiasan Bastet bakalan disebarin sebagai hadiah buat menangkal bala dan kesialan. Hadiah ini nyimbolin nasib baik bagi sang penerima. Juga diyakini mereka akan makmur dan sukses. Yang lagi pengen hamil bakalan hamil, dan si penerima bakalan jalanin tahun yang baru dengan semangat yang baru juga. Dalam ibadah pribadi mereka, orang Mesir juga berdoa kepada Bastet buat ngilangin penyakit dan menjaga rumah. Rumah-rumah Mesir banyak yang majang patung Bastet, pelihara kucing, majang lukisan kucing, supaya terlindung dari pencuri. Juga buat ngasih anugerah kesuburan dalam keluarga itu. Bahkan orang-orang tuh sampai pakai jimat kucing di badan mereka sebagai perlindungan dari Bastet. Ada juga jimat anak kucing yang dipakai supaya subur. Jumlah anak kucing di jimatnya disesuaikan sama jumlah anak yang dipengenin. Mungkin bisa kalian coba nih cara ini. Pada milenium pertama, agama di Mesir berubah secara drastis. Pusat-pusat pemujaan lokal kayak Bubastis bakalan perlakuin hewan yang diasosiasikan dengan dewa atau dewi mereka sebagai aspek hidup dari dewa tersebut. Bukan lagi cuma sekedar simbol belaka. Jadi, selama ini kuil di Bubastis jadi tempat perlindungan buat kucing. Bukan cuma itu, para kucing juga akan dikembangbiakan di kuil-kuil Bastet. Di masa ini, kucing-kucing bakalan dimumikan setelah mereka mati. Bahkan, para arkeolog sempat nemuin kuburan kucing yang sangat besar di kuil Bast.
Selain kucing, Bastet juga dewi perlindungan rumah tangga, rahasia wanita, dan persalinan. Dia melindungi rumah dari segala roh dan penyakit, terutama penyakit yang berhubungan sama wanita dan anak-anak. Dia juga dewi matahari, dewi timur, api, cinta, mabuk, musik, dan tarian, kegembiraan, perayaan, kesuburan, rahasia, sihir, dan seks. Dia juga seorang dewi perang yang dikenal karena pembalasan dendamnya. Dan seperti halnya banyak dewa dalam agama Mesir, dia juga berperan sebagai pemandu roh di akhirat. Gak kayak mitologi lain yang agak spesifik, dewa-dewi di mitologi Mesir itu banyak perannya. Dan terkadang saking banyaknya tuh jadi rancu. Begitupun penampilannya. Satu dewa tuh bisa digambarin penampilannya beda banget. Dan gak jarang beberapa dewa di-combine jadi satu. Dewi yang paling sering kita sebut sebagai Bastet ini tadinya dikenal sebagai Bast di Mesir kuno. Bast ini nama awalnya yang bisa diartiin sebagai Soul of Osset atau jiwa Osset. Osset ini sendiri adalah nama alternatif buat Dewi Isis yang di beberapa versi dianggap sebagai ibunya Bastet. Soul of Osset ini artinya wanita yang melahap. Kemudian para pendeta manggil dia Bastet karena T di nama belakangnya tuh harus diucapin. Dari Bast jadi Bastet. Bastet berbagi hieroglif barengan sama toples bas yang berisi parfum dan balsam. Jadi Bastet juga berarti dia yang berasal dari toples balsam. Dikenal sebagai dewi parfum dan disebut pelindung wewangian. Ngomongin soal yang wangi-wangi, gak lepas dari Scarlet. Sekarang variannya tuh udah lengkap banget ya. Dulu yang aku tahu pertama kali tuh lotion aja, tapi makin lama berkembang jadi ada body wash, ada body butter. Ini wangi favorit aku by the way, yang coffee, enak banget. Dan sampai sekarang ada shampoo dan juga conditioner. Dan ciri khasnya Scarlet semuanya tuh pasti wangi ya kalau body care-nya. Jadi shampoo dan conditionernya selain bisa menghaluskan rambut, menutrisi rambut, dan juga wangi. Ini yang paling aku suka dari Scarlet. Paling my holy grail. Ini body scrub yang coffee, wanginya. Kopi banget, kayak kalian lagi nge-grind coffee gitu, kalian lagi masuk deh ke coffee shop dan wanginya tuh indah banget. Ini Scarlet. Bayangin abis dipakai di badan, terus badan kalian tuh wangi kopi yang indah banget gitu. Wah, enak banget nih. Biasanya aku pakai pas aku mandi sebelum tidur. Jadi sebelum tidur wangi kopi. Nah, berarti kan Bastet ini dewi yang peduli penampilan ya, menjaga kecantikan, dan yang paling utama dia tuh suka banget wangi-wangian. Kalau era sekarangnya mungkin Bastet udah koleksi Scarlet kali ya. Makanya stok di rumah tuh nggak boleh kosong, harus selalu lengkap. Oke, sebenarnya Bast ini awalnya dewi singa betina, tapi seiring berjalannya waktu dia lebih merepresentasikan kucing rumahan. Kucing jadi binatang totemnya. Dia ini bisa dibilang salah satu dewi utama panteon Mesir. Dia juga dewi pelindung pemadam kebakaran karena orang Mesir percaya bahwa kalau kucing yang lari lewatin tempat yang lagi kebakaran, kucing itu bakalan ngeluarin api dari tempat itu. Dia juga dikenal sebagai salah satu dewi dalam kelompok The Eye of Ra atau Mata Ra. Dewi perempuan lain yang disebut Mata Ra adalah Sekhmet, Hathor, Wadjet, dan Mut. Bastet bertugas membalaskan dendamnya Ra ke musuh-musuhnya. Dia juga dianggap sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak perempuannya Ra secara bersamaan. Tapi di berbagai cerita dia hampir selalu jadi putrinya Ra. Bastet ini bisa dibilang protektif dan juga destruktif. Bisa melindungi tapi juga bisa menghancurkan. Bastet nikah sama Tah, dewa arsitektur dan keahlian. Anaknya adalah Dewa Mahes, dewa berkepala singa.
Tapi di beberapa versi, Anubis disebut sebagai putra, kadang juga suami dari Bastet. Itu yang tadi aku bilang, versinya banyak banget ya kalau dewa-dewi di mitologi Mesir. Bastet punya hubungan yang kompleks sama dewa-dewa Mesir lainnya karena pantheon sering berubah-ubah seiring waktu. Bastet nih paling dekat sama Sekhmet. Mereka berdua nih mirip-mirip, satu rumpun. Yang satu singa betina, yang satu lagi kucing. Bastet jadi pelindung Mesir Hilir, sementara Sekhmet pelindung Mesir Hulu. Sebagai ibu dari Firaun dan pelindung Mesir Hilir, Bastet jadi terkait erat sama Wajat, yang juga dewi pelindung Mesir Hilir. Karena keduanya merupakan simbol bangsa dan keduanya merupakan perwujudan dari Matara, makanya kadang dua dewi ini tuh digabungin jadi satu sosok yang dikenal sebagai Wajat Bast. Wajat Bast sendiri sering digambarin dengan kepala singa dan hiasan kepala ular kobra. Kombinasi dewa ini sering banget di Mesir. Malah dewi singa betina lainnya yang namanya Mut juga dikaitin sama Wajat Bast. Jadi Wajat Bast Mut triple kill. Bener kan aku bilang beberapa dewa tuh suka digabung-gabungin kalau di mitologi Mesir. Karena Bastet melindungi Mesir Hilir, makanya tugasnya adalah buat memastikan keamanan para raja Mesir. 3 mitos Bastet yang paling terkenal. Ada beberapa mitos terkenal tentang Dewi Kucing Mesir satu ini. Yang pertama ada pembunuhan Apep. Apep, kayak nama Akamsi ya. Kadang-kadang disebut Apophis, itu dewa ular dunia bawah yang diasosiasikan dengan kegelapan dan kekacauan. Dia adalah musuh terbesarnya Ra. Dia pengen ngancurin Ra dan seluruh dunia dengan kegelapan. Ra nyoba buat ngalahin Apep, tapi nggak ada mantra yang berhasil. Jadi Bastet dalam wujud kucingnya, kucing kan kalau malam tuh penglihatannya bagus tuh ya, di dalam gelap. Dia pergi ke sarang gelapnya Apep dan membunuhnya. Kematian Apep memastikan bahwa matahari akan terus bersinar dan tanaman akan terus tumbuh. Makanya Bastet dihormati sebagai dewi kesuburan setelah itu. Ada versi cerita di mana Ra pernah ngerasa marah sama orang-orang Mesir. Jadi dia ngelepasin Sekhmet, putrinya, ke orang-orang buat balas dendam. Sekhmet pun bantai banyak orang dan minum darah mereka. Habis itu Ra nyesel dan pengen menghentikan Sekhmet. Jadi dia nyuruh orang-orang nuangin bir berwarna merah ke atas tanah. Pas Sekhmet lihat, dia ngira itu darah dan meminumnya. Dalam keadaan mabuk, dia pun tertidur. Dan pas bangun, dia berubah jadi Bastet. Jadi dari singa betina berubah jadi koceng. Asal-usul Pirus. Ada juga sebuah mitos dari Bubastis yang menceritakan bahwa Pirus sebenarnya adalah darah menstruasi yang jatuh dari Dewi Bastet, yang berubah jadi Pirus begitu menyentuh tanah. Dari singa betina ke kucing rumah, dia berubah dan bermetamorfosis secara dramatis sepanjang sejarah Mesir. Dia udah dipuja sejak 3200 sebelum Masehi di pusat kultusnya Perbast atau Bubastis. Awalnya aspek utamanya adalah sebagai dewi singa betina, baru kemudian sekitar 900 sebelum Masehi dia jadi kucing. Pusat pemujaannya Bubastis sempat jadi ibu kota Mesir dimulai sejak tahun 950 sebelum Masehi. Pada periode Yunani, Bastet disamakan dengan Artemis. Di era pop culture sekarang ini, Bastet masih sering tampil. Salah satunya di buku American Gods karya Neil Gaiman dan dalam seri buku komik Sandman-nya. Dia juga dibawa masuk ke mitos Cthulhu, Lovecraft, sama Robert Bloch. Di berbagai video game juga ada, contohnya Smite, Dungeons and Dragons. Udah gitu, masih ada beberapa orang yang memuja Bastet loh. Masih ada beberapa sekte Bast yang aktif. Kalian bisa cek di Google deh. Diyakini ini nggak terlepas dari upaya buat menciptakan kembali agama Kemetic. Nah, kalian nih yang pada pelihara kucing, percaya nggak kalau Bastet tuh sebenarnya lagi jagain kalian lewat kucing kalian? Dan juga jagain rumah kalian? Alright, that's all about Bastet. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau
di request, boleh komen. Kalian bisa cek video aku tentang mitologi Mesir lainnya, ada Sobek, ada asal-usul mitologi Mesir, semuanya lengkap di playlist aku. Berbagai mitologi dan juga Cthulhu Mythos juga ada. Go check them out. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye bye. Dewi yang paling kita Bastet jadi pelindung Mesir Hilir, karena Bastet melindungi Mesir Hilir, makanya tugasnya adalah buat memastikan